Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Maulina, calon guru penggerak Angkatan 8 SMA Negeri 1 Muara 3, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Bapak dan Ibu guru hebat, pada modul 1.4 tentang budaya positif, saya akan mempraktikkan penyelesaian permasalahan siswa dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Adapun pengertian dari segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Baik, Bapak dan Ibu guru yang hebat, di sini kita bisa melihat ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama sekali adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Yang pertama, tahap menstabilkan identitas. Tahap menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Adapun tujuan dari tahap ini adalah menggeser identitas murid yang gagal ke identitas murid yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tahap ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser pemikiran dari stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga ataupun yang terakhir adalah tahap menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa sendiri. Kemudian, tahapan ini juga diharapkan murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Wisnul Hadi tidak terima pekerjaan tugasnya selalu dicontek oleh Ami. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya sehingga si Wisnul Hadi menendang kursi untuk meluapkan kemarahannya kepada Ami temannya. Berikut adalah praktek penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi pada kasus pertama. Waalaikumsalam. Wisnul Hadi, masuk Wisnul. Wisnu, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi Wisnu tahu nggak kenapa Bapak memanggil Wisnu dalam ruangan Bapak? Enggak. Jadi begini Wisnu, ada laporan dari ketua kelas bahwasanya Wisnu itu bertengkar ya dengan Ami. Iya Pak. Kenapa Wisnu bertengkar dengan Ami? Karena Ami terus menerus mencetak hasil kerja saya Pak. Bukan hanya tugas, tapi PR juga. Oh gitu. Jadi kamu kesal ya sama Ami ya? Iya Pak. Jangan kesal. Kalau seandainya Bapak berada pada posisi Wisnu, Bapak juga pasti akan melakukan hal yang sama terhadap Ami ya. Terus apa yang kamu lakukan sama Ami? Saya marahi dia dan saya mati dan tanpa sadar saya menendang kursi Pak. Oh begitu. Kalau begitu wajar lah ya kalau kamu itu marah karena tidak rela pekerjaanmu itu dicontek oleh ini ya. Jadi Bapak sangat mengerti.
dan dipenuhi akan kamu. Kemudian di sini juga Bapak kan memahami ya dan menghargai apa yang telah kamu lakukan. Kemudian untuk kamu itu tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Contohnya seperti memukul, amin, ya. Nah, sekarang coba kita lihatkan tindakan kamu marah sampai menendang kursi. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak, Pak. Oke, tidak ya. Kita yakin ya, karena ini kita kan sudah membuat keyakinan ke kelas dan apa yang sudah Wisnu lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi menurut Wisnu, keyakinan kelas apa yang sudah Wisnu langgar? Saling menghormati antar teman, Pak. Ya, benar sekali. Saling menghargai sesama teman ya. Menurut kamu saling menghargai sesama teman ataupun antar teman itu penting tidak? Penting, Pak. Penting. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus bersabar dan tenang, Pak. Harus bersabar dan bersikap tenang. Oke, baik. Kamu bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, lebih baik saya melaporkan kepada guru yang bersangkutan atau wali kelas. Ya, benar sekali. Oke, hari ini ya bahasa sudah selesai permasalahannya. Mudah-mudahan Wisnu tidak cepat marah-marah. Harus bisa menahan emosi. Ya, kita semangat ya. Ya. Oke, silakan kalau begitu silakan kembali ke kelas Wisnu ya untuk mengikuti proses pembelajaran selanjutnya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pada kasus yang kedua, Yulfitri sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah praktik penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi pada kasus kedua. Waalaikumsalam. Oke, Yulfitri. Ya, silakan dulu, Nak. Yulfitri, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Tahu kenapa Bapak manggil kemarin? Enggak. Jadi begini, ya. Ada laporan dari guru piket bahwasanya Yulfitri sering terlambat ke sekolah ya. Iya, Pak. Oh, gitu. Terus Bapak ingin tanya ini, seingat kamu sudah berapa kali Yulfitri terlambat ke sekolah? Sudah 3 kali, Pak. Sudah 3 kali. Menurut Yulfitri, sering datang terlambat ke sekolah itu kesalahan bukan? Iya, Pak. Kesalahan ya, tapi yang namanya kita manusia itu pasti tidak luput dari kesalahan. Dan sebagai manusia kita juga tidak pernah terlepas dari kesilapan. Dan yang paling penting adalah kita itu mau belajar dari kesalahan dan juga mau memperbaiki apa kesalahan yang telah kita lakukan. Itu sangat penting ya. Setuju ya? Yulfitri, kita akan sama-sama mencari solusi atas apa yang telah Yulfitri lakukan, atas kesalahan yang telah Yulfitri lakukan. Di sini kita akan mencari solusi sama-sama atas kesalahan yang telah dilakukan ya. Iya, Pak. Yulfitri sering datang ke sekolah itu kan ada alasannya. Kenapa alasan Yulfitri yang menyebabkan bahwasanya Yulfitri itu selalu datang ke sekolah? Kenapa? Karena saya sering bergadang dan telat bangun pagi, Pak. Itu begitu. Iya. Bisa bergadang, Iya, Pak. telat bangun pagi, Iya. jadinya pulang ke sekolah. Oh, pantesan lambat selalu ya. Iya, Pak. Kamu tahu kan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati? Tahu, Pak. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Pak. Oke, baik. Bapak rasa kamu tahu ya keyakinan kelasnya kita telah membuat
suatu keyakinan keras yang bahwasanya siapa saja yang melanggar keyakinan keras tersebut itu adalah membuat dan memperbesar kesalahan ya. Menurut kamu keyakinan keras apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Disiplin. Kemudian menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting Pak, karena dengan disiplin membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Jadi sangat benar sekali ya bahwasanya menghargai waktu itu penting dan juga sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Menghargai waktu itu sama dengan menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak menghargai waktu, maka itu sama artinya kita tidak menghargai diri kita sendiri. Iya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat dan saya juga mohon maaf. Baik Yul, kamu sudah menemukan solusinya kan? Dan Bapak akan bekerja sama juga dengan orang tua Yul Fitri agar Yul Fitri nanti tidak terlambat lagi ke sekolah. Dan sekarang silakan Yul Fitri itu kembali ke kelas ya. Baik, terima kasih Pak. Berikut adalah tanggapan murid terhadap proses segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnul Hadi dari kelas 11 IPS 1. Saya senang sekali diajak diskusi sama Bapak Maulidna untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan dapat menghormati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yul Fitri, saya kelas 11 IPS 1. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bapak Maulidna untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi dan akan cepat bangun supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.